Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Irwansyah, perwakilan dari kelompok 9. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Era Baru Gerakan Muhammadiyah. Pengantar dari buku tersebut adalah Muslim Abdur Rahman. Di dalam kelompok 9 tersebut, saya memiliki anggota 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Purnama Irwansyah. Yang kedua, Putra Lantama. Yang ketiga, Safana Putri Walkis. Yang keempat, Hamdan Yani. Yang kelima, Wahyu Edi Gunawan. Yang keenam, Tirta Rahman. Adapun materi pembahasan dari yang akan kita bahas kali ini, yang pertama, ikhtiar reintelektualisasi Muhammadiyah, dan yang kedua, Muhammadiyah dan reformulasi teologi kaum tertindas. Yang ketiga, agama, globalisasi, dan neoliberalisme. Baik, langsung saja ke yang pertama, ikhtiar reintelektualisasi Muhammadiyah. Yang pertama, di dalam ikhtiar reintelektualisasi Muhammadiyah ini terdapat ada 4 materi. Yang pertama, menyongsong Muhammadiyah jilid ketiga. Menurut Zainuddin Sardar, kita harus mau dan mampu melakukan ranking Islam, artinya pemaknaan Al-Quran sebagai ajaran utama Islam harus digali sesuai dengan perkembangan sejarah, budaya, dan dinamika perkembangan umat sebagai agen transmisi insmisi wahyu Tuhan kepada umat manusia. Pada dasarnya, Nabi Muhammad juga melakukan penafsiran terhadap teks Al-Quran, tafsir terhadap Al-Quran yang disesuaikan dengan dinamika umat pada waktu itu. Kita warisi dalam bentuk kitab-kitab yang banyak merekam pemikiran, tindakan, serta kehidupan Muhammad postmodern dan ortho future 2003. Maka orang yang merasa paling berhak dan mengaku sebagai orang yang membaca Al-Quran secara benar sesuai dengan maksud Tuhan pada dasarnya adalah propaganda agar semua orang mengikuti penafsiran dan pendapat dia terhadap Al-Quran. Yang kedua, ranking target gerakan Muhammadiyah. Konsentrasi gerakan ini adalah bagaimana memahami secara lebih kritis ketertindasan yang dialami masyarakat, di mana disinilah mereka merumuskan apa yang disebut dengan new musafir. Artinya, kaum tertindas perlu dipahami secara kritis akarnya, baik dari segi kultural maupun segi struktural. Apakah ketertindasan itu akibat dari budaya masing-masing yang menduduki terjadinya penindasan, atau akibat proses globalisasi dan hegemoni neoliberalisme, atau bahkan kombinasi dari berbagai aspek? Hanya dengan lebih luas terhadap the new musafirlah Muhammadiyah dapat melakukan gerakan pembebasan kaum tertindas sebagai manifestasi teologi Al-Maun. Dominasi 3 bentuk gerakan yang dimiliki besar itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah sudah memiliki baris wilayah gerakan yang cukup jelas. Artinya, yang sekarang diperlukan adalah target gerakan, yaitu bagaimana agar 3 bentuk tafsir teologis tersebut dikombinasikan menjadi sesuatu masifikasi gerakan bersama yang didasari atau praksis teologi Al-Maun, yaitu penyadaran serta pembebasan terhadap kaum tertindas. Praksi target gerakan yaitu krisis terus-menerus atas 3 model gerakan itu melalui responsi kesadaran para aktornya.
Akibat masing-masing aktor gerakan tersebut tidak hanya melakukan, namun sekaligus menyadari apa yang mereka lakukan beserta masing-masing perannya yang eksistensial. Inilah yang disebut Amartya Sen sebagai Agni, di mana di masing-masing aktor gerakan mengerti dan sadar akan peran eksistensial yang dilakukannya. Yang ketiga, kebangkitan intelektual muda Muhammadiyah. Misalnya pelatihan perkaderan, kajian AD atau ART, kajian sistem perkaderan lebih mendapatkan porsi relatif besar dibandingkan dengan kajian yang bersifat diskusi, ilmiah, dan intelektual. Bahkan untuk sementara aktivis, keinginan berpolitik praktis lebih daripada bagaimana turut aktif memecahkan problem sosial keumatan yang hingga kini masih menghantui eksistensi kita. Perkiraan ini merupakan tadarus oase bagi keringatnya naluri berintelektual di Muhammadiyah dan kaum muda. Paling tidak, ini sebagai langkah awal kehidupan kembali tradisi berpikir yang dulu diintroduksi serius oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Yang keempat adalah bangkitnya second kemuhammadiyahan. Karena itu menjadi intelektual bukan hanya semata-mata adanya persoalan, sebutan, atau pengakuan orang lain, tetapi juga menyangkut rasa dan tanggung jawab. Tanpa perasaan menjadi itu, tentu peran-peran yang dimainkan oleh intelektual sulit untuk diharapkan. Dalam kerangka inilah, maka ketika komunitas anak-anak muda Muhammadiyah yang menyadari akan peran yang harus dimainkan dalam konteks perjuangan umat itu, kemudian menanamkan diri sebagai komunitas intelektual, harus ditempatkan dalam kerangka semacam ini. Di samping itu, kesan yang selama ini mengemuka dalam bahkan kaum intelektual adalah kelompok manusia yang hidup di menara Goding dan tidak membumi dan dalam mengemas dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Kesadaran akan elitisme intelektual yang sedemikian itulah yang kemudian mendorong anak-anak muda Muhammadiyah untuk merumuskan sebuah konsep intelektualisme yang berpihak pada kelompok tertindas. 2. Muhammadiyah dan reformulasi teologi kaum tertindas. Muhammadiyah dan reformulasi teologi kaum tertindas berisi tentang 1. Mencari sentimen baru bermuhammadiyah. Ketika sentimen agama mulai luntur di kalangan pimpinan dan warga Muhammadiyah, ada upaya untuk mencari sentimen baru yang lebih aktual dalam Muhammadiyah. Upaya itu kemudian terjawab dengan berdirinya Partai Amanah Nasional atau PAN yang diketuai oleh Amin Rais. Partai ini secara struktural memang bukan Partai Muhammadiyah sebagaimana NU dan PKB. Tetapi dalam praktiknya, mobilisasi politik PAN dalam pemilu lalu sulit dipisahkan dari Muhammadiyah. Apalagi memang banyak aktivis-aktivis PAN di berbagai daerah adalah kader-kader Muhammadiyah. Tidak kurang Amin Rais sendiri yang ditahbiskan sebagai kader terbaik Muhammadiyah. Pada awalnya sebenarnya sentimen politik yang dibangun untuk melandasi semangat kebersamaan dalam gerakan Muhammadiyah nyaris berhasil. Muncul semangat baru dalam bermuhammadiyah, terutama daerah-daerah yang selama ini merasa mengalami kejenuhan dalam bermuhammadiyah. Tidak bisa dihindarkan lagi muncullah identifikasi Muhammadiyah dengan PAN. Ketika itu semua sadar dan percaya dengan sentimen politik ini sebagai suatu bentuk kesadaran dalam bermuhammadiyah. Poin yang kedua yaitu Muhammadiyah sebagai agen welfare society. Mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah salah satu peletak dasar dari skema mekanisme welfare society di Indonesia. Sejak awal, badan-badan amal usaha yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan telah menerapkan konsep ini. Penyediaan pelayanan yang diberikan oleh Muhammadiyah tidak hanya melengkapi namun juga sekaligus menjadi alternatif bagi pelayanan
yang disediakan oleh pemerintah. Tidak pula suatu hal yang aneh jika seolah-olah ada jatah bagi orang Muhammadiyah untuk duduk di kursi setiap kabinet yang terbentuk pada pos materi pendidikan atau kesehatan. Konon, ini merupakan penghormatan terhadap peran dan kontribusi besar Muhammadiyah dalam dua sektor pelayanan dan sosial tersebut. Poin yang ketiga yaitu kontekstualisasi surat Al-Ma'un. Teologi Al-Ma'un memberikan kesadaran bagi umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, bahwa ibadah ritual kepada Allah itu tidak ada artinya bila ternyata tidak bisa merefleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan, seperti menolong fakir miskin dan anak yatim. Hanya saja teologi ini tidak bisa menghalangi umat Islam dan berasyik maksud dalam ibadah ritual. Baru dengan fik TBC seperti larangan untuk menciptakan ritual-ritual baru, maka umat Islam mengalihkan minat ibadah ritualnya ke aksi hukum. Hukum selamatan adalah contoh lain bagaimana fik TBC mampu mengubah bantuan sosial karitatif dalam keselamatan menuju bantuan yang lebih konkret kepada orang-orang yang membutuhkan. Muhammadiyah dan reformulasi teologi kaum tertindas. 4. Dari teologi mustadi'afin menuju fikih mustadi'afin atau Ahmad Najib Burhani. Teologi Al-Ma'un memberikan kesadaran kepada umat Islam, terutama warga Muhammadiyah, bahwa ibadah ritual kepada Allah itu tidak ada artinya bila ternyata kita tidak bisa merefleksikan dalam wujud kesadaran kemanusiaan seperti menolong fakir miskin dan anak yatim. Hanya saja teologi ini tidak bisa menghalangi umat Islam dari asik masuk dalam ibadah ritual baru dengan fikih TBC seperti larangan untuk menciptakan ritual-ritual baru. Maka umat Islam mengalihkan minat ibadah ritualnya ke aksi sosial. Hukum selamatan adalah contoh lain bagaimana fikih TBC mampu mengubah bantuan sosial karitatif dalam selamatan menuju bantuan yang lebih konkret kepada orang-orang membutuhkan. 3. Agama globalisasi neoliberalisme. Agama globalisasi dan neoliberalisme. Peran kecendekiawanan dalam pengembangan iptek di era globalisasi ultraliberalisme nasikun. Kendati perkembangan iptek sudah terjadi sejak awal kelahiran masyarakat, akan tetapi hanya di dalam konteks masyarakat modern industrial ia menemukan karakter dan dianakannya yang paling unik. Pertama, belum pernah terjadi sebelumnya di mana keduanya tumbuh dan berkembang di dalam dialektika hubungan timbal balik yang sangat sistematis. Sesungguhnya sama seperti halnya dengan perkembangan masyarakat modern industrial berawal dari semakin tergantung pada perkembangan iptek. Kita menemukan dinamakan perkembangan iptek hanya mungkin terjadi di dalam dan semakin tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat modern industrial. Kedua, hanya di dalam konteks masyarakat modern industrial kita temukan keduanya. Terletak di dalam penyataan bahwa baik perkembangan modern industrial maupun iptek terjadi di atas sumber yang sama, yaitu rasionalis atau lebih tepat jenis rasionalitas yang sama. Agama globalisasi dan neoliberalisme. 2. 3 pemikiran mengenai perlawanan terhadap hegemoni kapitalisme. Dalam kurung Muhadi Sugiono. Bentuk-bentuk perlawanan terhadap kapitalisme. 1. Counter movement. Sebagai bentuk perlawanan, counter movement bisa
pada berbagai gerakan sosial kontemporer seperti gerakan-gerakan sosial yang berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan, baik berupa baik hak-hak perempuan dan penduduk asli. Misalnya, counter movement dan gerakan sosial merupakan bentuk aksi kolektif yang didasarkan pada solidaritas, konflik yang terus berlangsung, serta menembus batas-batas sistem. Hanya saja berbeda dengan gerakan sosial kontemporer yang bersifat global atau transnasional. Konsep Polanyi tentang counter movement bersifat nasional. Kedua, counter hegemoni. Infrapolitik berlangsung di semua aspek kehidupan. Infrapolitik menghasilkan pertentangan terhadap proses pembentukan, pemeliharaan, dan transformasi identitas. Mengidentifikasi, membandingkan, dan menganalisa publik and hide transcript dapat menjelaskan kondisi-kondisi berkembangnya dimensi-dimensi hegemoni tertentu dan menunjukkan bagaimana perspektif yang berbeda atau bertentangan dinegosiasikan, diselesaikan dan diselesaikan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, globalisasi, non-liberalisme, dan lokalitas Ari Sudito. Sejak liberalisme mengaku dirinya sebagai alternatif, tanda petik, sah, arah perubahan dan menawarkan demokratisasi dunia dalam kisaran global dunia. Minat sebagai besar negara-negara pasca otoritarisme mengalir ke jalur tersebut. Pada dekade 90-an, gagasan-gagasan alternatif sangat kuat. Munculnya ide desentralisasi, otonomi, dan demokratisasi. Lalu lanjut dalam model tata pemerintahan yang baik dapat dipahami dalam kaitan tersebut. Dalam perspektif ini, negara diharamkan campur tangan menguasai masyarakat dan pasar. Asumsinya, jika intervensi dilakukan, buka kurung, pengalaman negara otoritarian, tutup kurung, akan menyebabkan masyarakat tergantung dan pasar menjadi tidak sehat. Hipotesi ini memang logis dan secara linier diadakan di antara kekuatan tersebut, buka kurung, negara, pasar, dan masyarakat lokal, tutup kurung, menjadi seimbang. Namun persoalannya adalah apakah kemungkinan interaksi ketiganya yang dibatasi oleh aturan main akan berkorelasi positif terhadap menguatnya rakyat itu sendiri. Ini sangat meragukan, mengingat untuk kasus Indonesia misalnya, semenjak berakhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru, masyarakat harus menghadapkan dengan kekuatan dahsyat, yakni market di rezim non-liberal.